Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami akan bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu berarti berbalik kepada Allah. Dari kehidupan yang semula membelakangi Allah atau melawan Allah, kemudian menjadi menghadap kepada Allah atau tunduk dan patuh kepada Allah. Itu merupakan hal yang sangat penting agar supaya kita boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi saudara yang saya kasihi, orang yang telah mengalami suatu pertobatan tidak berarti bahwa ia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa lagi. Tentu ada banyak faktor, ada banyak penyebab yang menyebabkan seseorang yang telah bertobat kemudian ternyata jatuh kembali ke dalam dosa yang lama. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satunya adalah godaan untuk kembali ke kehidupan yang lama yang kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali muncul yang menggoda, mengajak kita untuk kembali ke dalam kehidupan yang lama. Godaan semacam itu tidak jarang, sangatlah berat untuk dihadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Nehemia ini dikisahkan kembali bagaimana nenek moyang Israel yang sudah dibawa oleh Allah keluar dari perbudakan di Mesir, ternyata tidak tahan menjalani kehidupan di tengah-tengah padang gurun. Dan mereka mengeraskan hati dan menjadi keras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Mereka ingin kembali ke tempat di mana dulu mereka diperbudak, dan kekerasan hati semacam ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi toh Tuhan tidak meninggalkan umat Israel, melainkan terus berusaha untuk meneguhkan, menguatkan, dan menggembalakan Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama sudah ditinggalkan dan sekarang orang yang bertobat itu mengenakan cara hidup yang baru. Dan tentu saja dibutuhkan usaha, dibutuhkan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru itu. Dan ini tidak mudah. Tidak jarang kemudian orang merasa gagal, tidak mampu menyesuaikan diri dengan gaya hidup atau cara hidup yang baru, dan kemudian akhirnya jatuh kembali ke dalam dosa yang lama. Saya mengenal seorang yang pernah menjadi pecandu narkoba. Berulang kali dia ditangkap polisi, berulang kali dia masuk penjara, keluar lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya seluruh harta miliknya, harta bendanya yang dikumpulkan dan diusahakan selama bertahun-tahun habis lenyap oleh karena kecanduan narkoba tadi. Sampai pada saatnya, ya, ketika semuanya sudah habis, dia betul-betul menyadari
akan cara hidup yang tidak baik dan sungguh-sungguh bertobat. Ya, dulu juga menyatakan sudah bertobat, tetapi toh kembali lagi, bertobat kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama. Nah, setelah segala sesuatunya sudah selesai, sudah habis, barulah pertobatan itu semakin menguat. Apa yang dia lakukan dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang sungguh-sungguh, ia memutuskan semua hubungan dengan orang-orang atau dengan lingkungan lamanya, di mana di dalam lingkungan dan bersahabat dengan orang-orang itulah yang menyebabkan ia kemudian sulit sekali mempertahankan kehidupannya yang baru. Selalu tergoda untuk menjadi pribadi yang kembali ke kehidupan yang lama. Nah, tetapi tentu saja tidak hanya memutuskan hubungan begitu saja, tetapi juga ia menyertai atau berbarengan dengan itu, ia mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian total ia memutuskan hubungan dengan kehidupan yang lama, sampai-sampai dia bercerita kalau dia bertemu dengan teman dari lingkungan lama itu, dia berusaha untuk menghindari. Dia tidak mau ketemu. Karena dia sadar betul ketika bertemu, maka godaan itu akan muncul kembali. Nah, dengan usaha yang sangat keras, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, akhirnya ia betul-betul dapat melepaskan cengkeraman dunia lama atau kehidupan yang lama itu, dan betul-betul menjalani kehidupan yang baru, dan terus berusaha untuk memelihara atau menjaga supaya tidak lagi berhubungan dengan kehidupan yang lama, dengan lingkungan yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini tidak hanya berlaku untuk orang yang kecanduan narkoba, tetapi setiap orang yang dicengkeram oleh dosa masa lalunya, juga dipanggil untuk berusaha mengatasi setiap godaan yang muncul dan betul-betul memutuskan hubungan dengan kehidupannya yang lama, dengan cara hidupnya yang lama, dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan itulah maka kita akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan, baik untuk menghadapi godaan-godaan untuk kembali ke kehidupan yang lama, maupun juga untuk terus belajar menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Biarlah kita senantiasa berada dalam pertobatan itu dan terus memelihara cara hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu juga boleh senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.